Selamat datang lagi bersama saya di peringatan darurat Garuda Biru, ya. Saya dibilang katanya ini apa tidak pro demokrasi katanya, nggak bikin konten ini. Bukan nggak mau bikin konten, tapi kan saya memantau. Lagi juga belakangan ini saya kan kalau bikin video kan videonya entertainment ya, sama hiburan-hiburan koruptor gitu kan. Menganalogikan kalau seandainya saya punya uang segitu, tapi semakin memanasnya situasi hari ini ya, dengan gerakan massa yang begitu besar, gue percaya bahwa siapapun bisa bersuara ya. Semoga video ini tidak diserang buzzer ya, karena saya juga cuman YouTube channel kecil ya, nggak ada apa-apanya juga sama Willy Salim yang mau ngalahin Cristiano Ronaldo maksud gue. Jadi percuma juga buzzer ke gue. Tapi intinya gue sebagai pelaku industri kreatif di Indonesia harus juga ikut bersuara gitu ya tentang hal ini, dan semoga bangsa ini terus menelurkan kebijakan-kebijakan yang tetap pro demokrasi gitu. Jadi gue hanya seorang yang suka nontonin politik-politik, tapi sebenarnya gue juga belum tentu punya kapasitas yang benar untuk bisa bersuara lewat video gue, karena kan ditonton sama lumayan banyak orang gitu ya. Jadi gue takut salah. Jadi mungkin aja video kali ini ada salah-salah data sedikit, ya gue mohon maaf gitu ya. Jadi janganlah ditangkep gitu atau disomasi gitu, karena ini cuma suara publik gitu, suara minoritas seperti gua gitu ya. Jadi mari kita mulai video kali ini. Mungkin aja ada penonton-penonton gua tuh yang mungkin tidak mengikuti yang namanya perjalanan politik di hari-hari ini, apa yang terjadi gitu ya. Kenapa bisa rusuh misalnya kemarin di gedung DPR dan kawasannya. Nah, gue coba merecap dengan cara yang mungkin semoga bisa diterima dengan cukup sederhana gitu, dan makanya kalau ada salah-salah silakan direvisi di kolom komentar, oke? Karena ini masyarakat yang nonton juga masyarakat, jadi kita boleh berdiskusi tapi tidak berdebat. Terima kasih semuanya. Mari kita mulai video kali ini. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, dulu gue tuh sebenarnya dikasih tahu ya sama orang tua gue ya, kalau gue tuh tidak perlu ikut-ikutan cari tahu dan bersuara soal politik. Ya karena kami keturunan Tionghoa, mungkin keluarga gue punya background yang mungkin tidak enak mungkin ya sama masa lalu gitu misalnya. Dan gue sejauh ini juga cuma bersuara juga soal kelucuan-kelucuan dari para koruptor negara ini, tentu dengan muatannya hiburan gitu. Tapi semoga bisa mengedukasi lewat hiburan itu. Tapi rasanya hari ini gue sebagai orang yang juga terus berjuang untuk bisa memajukan industri game gitu di tanah air gitu ya, industri game lokal gitu. Kayaknya memang kudu ikut banget bersuara gitu soal apa yang lagi kejadian di negara kita ini yang terjadi belakangan dengan tajuk peringatan darurat Garuda Biru gitu. Setidaknya gue nggak bisa terjun ke jalan karena emang gue stres sebenarnya kalau di keramaian gitu ya. Tapi setidaknya gue bisa coba berkontribusi lah dalam aksi ini dengan bikin video di channel gue yang lumayan ada penontonnya sebagai bentuk kepedulian gue soal apa yang terjadi belakangan di bangsa kita ini. Gue juga berharap banget negara ini bisa tidak ada yang namanya oligarkian gitu ya, supaya meritokrasi itu bisa dijunjung tinggi, alias siapapun yang punya kapasitas itu bisa dengan bebas berkiprah di dalam pemerintahan tanpa harus ada orang dalam ataupun harus ngelawan orang dalam dengan resource yang mungkin tidak bisa dilawan gitu. Kalau ngomongin pergerakan Garuda Biru ini, gue yang orang tidak ngerti-ngerti banget politik ini coba menjabarkan ke lu dengan cara yang menurut gue mudah gitu. Pergerakan ini tuh sebenarnya terjadi karena dua hal, yaitu soal ambang batas pencalonan dan juga syarat minimum usia kepala daerah, alias terkait dengan pilkada. Soal ambang batas pencalonan, Mahkamah Konstitusi itu ceritanya membuat putusan soal threshold pencalonan kepala daerah yang tadinya bisa dicalonkan oleh mereka-mereka alias parpol atau koalisi yang punya 20% kursi ataupun 25% suara dari DPRD. Nah, terus MK yang nerima gugatan dari Partai Gelora sama Partai Buruh soal mereka yang dapat suara dari pemilu DPRD itu boleh nyalonin calon ini pada bulan Mei 2024, itu dikabulkan gugatannya dengan hasil buat kepala daerah, partai apapun tuh yang punya suara dari 6,5% sampai 10% sesuai dengan jumlah penduduk itu boleh memajukan calon mereka. Jadi nggak perlu 20% gitu. Sekaligus MK juga mutusin bahwa batas usia pencalonan gubernur 30 tahun dan bupati plus wali kota tuh di 25 tahun. Dan ini saat penetapan calon dan bukan saat pelantikannya. Jadi harus udah 30 tahun dulu lah intinya.
Nah, putusan ini mah harusnya kan bikin happy dong ya. Ini memungkinkan lebih banyak partai yang bisa mengusung calon dari partai mereka. Dan dengan ini juga di kedepannya kita jadi lebih mungkin lihat lebih banyak kompetisi. Karena dengan lebih banyak kompetisi, hal positifnya adalah lu bakal lebih banyak dapat opsi dong buat lu pilih. Dan mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan program terbaiknya. Dan ini juga memungkinkan juga untuk PDIP yang tinggal sendirian ini tidak punya koalisi dan suara DPRD-nya nggak sampai 20% sesuai membatas calon awal ini, itu punya peluang akhirnya buat memajukan calon mereka. Karena kan belakangan yang harusnya kondisinya kita bisa lihat Anies Baswedan mungkin lawan Ridwan Kamil gitu ya, sekarang jadi gak bisa karena partai pendukung Anies secara tiba-tiba itu putar balik semua dan masuk ke koalisi Kim yang jadi Kim Plus sekarang. Partai yang putar balik ini ada Nasdem, PKB, dan juga PKS. Dan putar baliknya mereka ini udah deket sama batas waktu pencalonan independen pilkada pada waktu itu. Alhasil akhirnya Bung Anies ini tidak bisa maju lagi karena tidak ada partai. Nah, dari putusan MK itulah DPR mau gelar rapat buat revisi UU Pilkada dan balikin lagi ambang batas pencalonan ke 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dan batas umur untuk mencalonkan itu pas pelantikan dan bukan pas penetapan. Jadi yang ulang tahun di Desember gitu ya bisa dapat gitu. Jadi kalau baru umur 30 di bulan Desember ya sebenarnya lu technically bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Nah, cuman untungnya karena pergerakan Garuda Biru inilah tanggal 22 Agustus 2024 kemarin RUU Pilkada itu ditunda karena dirubuhin itu pagar DPR kan ya. Dan untungnya per hari ini gue baca di Detik itu Pilkada 2024 udah sah sesuai dengan putusan MK yang akhirnya PDIP jadi bisa nyalonin cagup mereka. Jadi akhirnya dengan sahnya putusan MK tersebut ya, itu jadi kitanya akhirnya Indonesia nih, khususnya Jakarta ini, itu tidak lagi jadi melawan kota kosong gitu. Sebenarnya sih kita tidak akan melawan kota kosong ya, karena memang kota kosong itu kan lu tahu ya bahwa ini terjadi di beberapa kota-kota dan kota kosong ini tuh juga merupakan resiko yang cukup besar juga kalau misalnya Ridwan Kamil itu lawan kota kosong ya. Karena kalau kota kosongnya menang berarti pemerintah harus yang namanya mengusung petugas atau pelaksana lapangannya siapa gitu dan akhirnya bisa pemilu lagi dalam waktu yang ditentukan lah nanti kayak gimana. Dan kalaupun misalnya Ridwan Kamil menang melawan kota kosong, ini juga akan membuat legitimasi kemenangan mereka tuh jadi berkurang gitu. Jadi kurang asik gitu, masa menang lawan kota kosong gitu. Makanya kemarin kita dengar tuh bahwa ada salah satu mantan jenderal ya bintang 3 ya. Pong Rekun namanya, itu menjadi calon independen. Ya sebenarnya udah cukup lama, ada podcastnya bahkan gue nonton sama Helmi Yahya ya, dia ngobrol gitu ya. Dan memang ini jenderal yang cukup kontroversial ya. Mungkin lo tahu yang doi siapa? Nah iya, dia suka ngobrolin hal-hal yang konspirasi gitu dan punya hati untuk merubah bangsa ini lewat DKI Jakarta dan akhirnya go independen dan harusnya bisa maju secara independen karena dia udah lolos kalau nggak salah ya tes kesehatan dan segala macamnya. Dan kemarin ada kasus di mana katanya ada pencurian KTP gitu untuk mendukung si calon independen Pong Rekun ini. Tapi kita akan melihat nanti kontestasi seperti apa. Jadi ya bisa dibilang pun ada Pong Rekun ini ya ini anggapannya kayak kota kosong karena orang kan pasti akan pilih Ridwan Kamil gitu ya. Supaya yang menang tidak kota kosong ataupun menang melawan kota kosong. Jadi dibuat seakan-akan ada calon yang maju gitu. Tapi ya intinya tidak akan dipilih karena kan jadi kita milihnya best from the worst gitu kan. Kira-kira itu ya kalau kita ngomongin masalah nyalonin cagup nih gitu kan. Tapi sebenarnya yang lucu dari kasus ini tuh sebenarnya gimana kita pas Pilpres tuh coba memahami dulu ya bahwa Gibran tuh mau nyapres terus dituduh mengakali ambang batas cawapres karena omnya ada di MK gitu kan. Ya udah sebagian dari kita mungkin coba kompromi dan believe juga bahwa kali aja ini ya Gibran anak muda ini itu bisa jadi MVP ya selama menjabat khususnya di sektor-sektor anak muda di negara ini. Bahkan mungkin banyak dari kita juga yang hari ini marah, yang hari ini ikut rubuhin gerbang DPR mungkin itu memilih Pak Prabowo dan juga Pak Gibran gitu. Mungkin aja gitu kan. Walaupun pada 2018 dia ngomong bahwa dia tuh sebenarnya nggak tertarik jadi politikus. Di Tempo itu gue sempat baca bahwa dia tidak tertarik ngikutin Pak Jokowi jadi politikus. Dia cuma mau ikut jejak Jokowi jadi pengusaha ya mebel ya. Dia juga ngomong jadi politikus itu nggak menghasilkan banyak uang. Jadi politikus banyak uangnya itu kalau korupsi. Lah tapi kenapa dia nggak sih nggak nafsu menurut gue. Tapi kenapa dia mau jadi capres kalau gitu ya. Apalagi kita dengar kata-kata dia di tahun 2018 tersebut.
Apakah mungkin karena martabaknya kurang keju, apa kurang mentega, apa karena memang markobarnya udah banyak yang tutup. Di depan rumah gue dulu ada markobar aja udah nggak ada sekarang ya. Kata koko-koko Cina yang sering jual martabak di daerah-daerah Kelapa Gading, Sunter ini. Gue jadi memberikan tahu lokasi gue nih ya. Intinya markobar ini katanya kurang legit gitu ya. Dan gue sebagai penyuka martabak memang markobar ini kurang mentega kayaknya. Tapi enough with that food review ya. Apa sebenarnya Bung Gibran tuh mikir bahwa jadi politikus sekarang tuh bisa dapat lebih banyak duit dibanding saat dia menjadi pengusaha? Tapi premisnya katanya punya banyak duit pas jadi politikus itu kan katanya kalau korupsi. Ya intinya gue gak ngerti lah ya, orang dia intinya udah jadi wakil presiden, gue cuman gamer, gak ngerti nih pola pikir orang pintar kayak apa. Tapi ya udahlah, urusan Gibran jadi wakil presiden gak perlu kita bahas lagi, toh udah kejadian dan udah menang. Dan semoga makan siang gratis ini benar-benar bisa terlaksana dan kagak dikorup itu ayam gorengnya ya. Walaupun agak telat ya kalau mau ngobatin stunting sebenarnya, tapi ya udahlah, gak salah juga kalau anak-anak di daerah terpencil tuh bisa makan sehat. Gue pun juga bahagia ngurang-ngurangin anggaran BPJS kan ya, lumayan duitnya bisa dikemanain gitu kan, supaya anak-anak sehat terus lah intinya dengan program makan siang tersebut yang semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang lucu yang lainnya sebenarnya adalah setelah insiden tersebut ya, insiden Gibran itu dan ya seluruh lingkup masalah yang ada di perputaran saat Gibran mencoba menjadi cawapres dan berhasil ya, yang katanya juga mencurangi konstitusi dengan mengubah undang-undang, kata-kata orang ya, gue mah cuma bisa baca. Ini kan website ini, gitu kan. Nah sekarang kita nemu lagi nih bahwa Kaisang itu mau jadi gubernur juga setelah bikin sang pisang gitu. Terus keputusan MK mau diubah, yang tadinya pas penetapan udah harus 30 tahun, atau pas deklarasi ini calon aku, nah dia udah harus umur 30 tahun nih. Nah ini maunya pas pelantikan udah harus 30 tahun gitu. Jadi bisa tuh sekarang belum 30 tahun tapi pas pelantikan iya Bapak Kaisang 30 tahun udah ulang tahun boleh. Nah pertanyaan gue, siapa calon yang urgent banget harus nyalon jadi gubernur yang umurnya baru 30 tahun pas pelantikan? Ribet bener maksud gue, harus ubah undang-undang ya cuma buat urusan pelantikan sama penetapan ini doang. Kenapa nggak tunggu aja periode selanjutnya pas lu udah umur 34 gitu, kan lebih dewasa gitu. Apalagi nama Kaisang ini udah banyak balihonya di Jakarta, bahkan yang tulisannya Kaisang 2024-2029, padahal UU Pilkada aja itu bilang dia kagak bisa nyalon karena pas penetapan dia belum bisa 30 tahun. Maksud gue mah sabar aja, adek Kaisang dia kan lebih muda daripada gue setahun ya. Jadi menurut gue jadi wali kota dulu oke lah. Karena lu kalau wali kota bisa nih nyalon kan 25 tahun gitu kan. Dulu bapak ente wali kota, kakak ente wali kota dulu gitu. Menurut gue kalau misalnya mau dipaksain mending Justin Bieber yang nyalon sekalian. Karena dia tahun ini pas banget nih, udah 30 tahun di bulan Maret ya. Ya tapi mungkin bukan Mas Kaisang yang maksa, tapi mungkin ada bapak-bapak lain yang mau anaknya jadi gubernur secepatnya dan pengen jadiin pelantikan sebagai hadiah ulang tahun, kan bisa aja. Lagi pakai baju gubernur tiba-tiba dar konfeti gitu. Selamat ulang tahun gitu kan bisa juga. Jadi bukan Kaisang ini pasti penyebabnya DPR tuh mau ribet-ribet revisi UU Pilkada lah menurut gua. Itu hanya praduga yang sangat buruk menurut gua ya. Orang Kaisang juga pernah ngomong kok di video kalau dia bilang bocah-bocah yang minta jabatan pemerintahan ke bapaknya yang lagi menjabat di pemerintahan itu adalah deso katanya. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar deso. Masa iya dia makan sampah sendiri? Kan mending makan sang pisang lah maksud gua. Masa iya dia nyari duit dari politik? Orang usahanya banyak kok. Tapi Sang Java sudah tutup ya. Ternak kopi juga, gula juga, Madan juga tutup, Siapmas juga tutup. Tapi ya sebenarnya kalau hitung-hitung dia masih punya sang pisang sama mangkokku, mungkin masih kaya. Mungkin ini yang bisa jadi duit dia nih buat nyewa private jet sama beli stroller 30 juta ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi dia juga pemilik tim bola Persis Solo juga ya. Berarti emang sebenarnya kaya ya, dia kaya karena dia pemegang saham mayoritasnya Persis Solo nih, bola gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong Persis Solo nih, kata banyak media, Gulfstream G650ER ini katanya listingnya tuh punya Garena. Ini katanya ini lagi nih, ini datanya nih. Garena punya Free Fire ya. Dan kalau lu nggak tahu Free Fire itu game tembak-tembakan yang nggak ada pintunya. Dan Free Fire itu sponsor utama Persis Solo. Dan Free Fire ini juga adalah game yang sering gue ceng-cengin kalau gue lagi di channel gaming gue. Dan Garena ini nyatu nih yang punya sama yang punya Shopee. Nah Shopee abis relokasi karyawan dari Jakarta ke Jogja sama Solo juga. Nah katanya ini pesawat juga pernah parkir di Solo juga. Nah ini website-nya lagi nih. Nah kalau menurut beberapa situs berita, ini pesawat juga nyawanya sekitar 300
jutaan per jamnya. Jadi katanya kalau ke Amerika itu bisa sampai 8,6 miliar. Ini kalau dibeliin pisang ya, sampai cucu lu itu jadi Batman itu juga nggak habis itu pisang. Kalau itu duit juga dipakai buat beli rumah di klaster Geria Mulia Cisauk ya, yang udah dapat 2 kamar tidur yang harganya 400 jutaan aja itu udah dapat 20 rumah anjing, keluarga besar bisa tinggal satu klaster coy. Tapi apa yang ngebuat bosnya Garena segitu baiknya sama Kaisang sampai mau minjemin pesawat pribadinya yang harganya sekitar 32 miliar yang bahkan bisa beli 40 pesawat Susi Air punyanya Ibu Susi Puji Astuti. Yang juga rekor perjalanannya juga dihapus sama pemiliknya katanya. Ya kita nggak tahu kenapa. Ya sebenarnya bisa lu tebak-tebak sendiri lah. Konspirasi orang-orang jahat sih katanya ada hubungannya dengan TikTok itu operasi social commerce-nya di pending beberapa waktu lalu. Tapi gue yakin Kaisang harusnya bukan orang jahat. Jadi nggak akan ada hubungannya sama sekali harusnya. Ini cuma akal-akalan netizen doang. Tapi yang pasti momen foto-foto di Amerika dan beli roti 400 ribu itu amat sangat mengecewakan sih. Since timing itu bersamaan dengan tanah air lagi chaos gara-gara salah satunya penyebabnya adalah dia mau nyagup. Tapi dia malah jalan-jalan gitu. Sebenarnya udah capek gue ngomongin harta orang ya. Karena hartanya dia mungkin kurang lucu dibanding sama koruptor-koruptor yang bisa kita lucu-lucuin. Karena kan dia gak korup gitu ya. Tapi yang pasti konspirasi lain dari kasus ini mengatakan bahwa memang apa yang terjadi sekarang diusahakan biar Anies juga tidak maju dan gak dapat spotlight buat pilpres periode mendatang. Dan para partai pengusung Anies ini pada putar balik dan pada masuk Kim Plus supaya gak punya kendaraan politik buat majuin si Anies gitu. Ada statement dari Rocky Gerung di podcastnya bersama Tempo.co. Ini gue kasih ya. Jose kan nanya tuh kenapa kok partai pada bisa nurut semua sama Pak Jokowi. Bung Rocky ngomongnya soalnya Pak Jokowi punya sprindik ketua-ketua partai yang lu tonton sendiri aja lu dengerin nama-namanya. Gue cuma dengerin doang. Karena di kantong Jokowi itu ada sprindik yang ada inisial. Oke. Ada sprindik inisial. Siapa namanya? By the way, sprindik ini maksudnya surat perintah penyidikan. Dan ini jadi salah satu faktor kenapa partai-partai mau nurut. Tapi ini udah dibantah sama beberapa pihak yang ya intinya nggak ada sprindik-sprindikan itu. Tapi jadi lu bisa nonton sendiri aja lah Rocky Gerung ya. Tapi kalau lu gali lebih dalam, rasanya banyak hal yang menarik dari kasus ini. Tapi rasanya gue nggak punya pengetahuan yang terlalu dalam buat menyampaikan itu ke lu. Jadi jangan lu tonton aja sendiri, gue mah takut salah gitu ya. Intinya mah semoga negara ini gak masuk ke negara oligarki yang lebih mendalam. Dan semoga influencer juga itu bisa lebih cermat dalam menyuarakan pengaruh politiknya di sosial media. Itu tanggung jawab Anda di dunia dan akhirat menurut gue. Pun setidaknya lo mendukung ya siapapun itu. Tapi kalau yang lo dukung melakukan kesalahan, harusnya lo punya hak juga untuk tetap bersuara dan memberikan mereka masukan dan saran dan kritik bahkan yang keras bahkan. Tapi lagi-lagi semua ini hanya dongeng karena gue cukup kaget kalau suatu saat Tuhan kasih bukti bahwa Pak Jokowi beneran ada di bawah orkestrasi yang cukup jenius ini. But once again, good luck buat bangsa ini. Jadi mari kita kawal terus ya, biar kedepannya apapun yang terjadi, bangsa ini tetap mengeluarkan kebijakan yang tetap pro-demokrasi. Dan hari ini mungkin bisa kita katakan bahwa gerakan kita semua ini ya, yang tidak pakai lagi jubah pilpres 01, 02, 03 ya, apapun pilihan Anda ya. Kalaupun Anda memilih 02 pun pada pilpres kemarin, rasanya banyak banget mereka-mereka yang tetap bersuara untuk menyuarakan pro-demokrasi ini. Dan hari ini gue rasa kita menang. Jadi semoga perjuangan ini terus bisa dilanjutkan dan semoga kita gak perlu lagi chaos-chaos di gedung DPR. Semoga DPR mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik supaya kita rakyatnya juga tetap santuy gitu. Ya, semoga lah. Ini supaya orang-orang yang dari tadi gue sebut namanya, semoga doa gue terbaik untuk mereka, biar mereka bisa melakukan banyak kebaikan di kedepannya. So itu aja, gue sih hanya ingin menyuarakan hal tersebut, kelucuan di kepala gue. Ya, penjelasan yang mungkin kalian masih bingung gitu selama ini, dan bacanya terlalu banyak berita yang harus lo recap gitu. Nah gue mencoba merecap dengan versi gue sendiri. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerti apa yang terjadi hari-hari ini. Sampai jumpa semuanya. Kalau kalian punya masukan, komentar, kritik pedas terhadap apa yang terjadi belakangan ini, boleh tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Semoga tidak banyak lagi hal-hal kayak gini kejadian di Indonesia. Dadah guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.